menyebabkan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya. Keuntungan melakukan merger adalah sederhana dan tidak semahal bentuk lain pengambilan keputusan. Merger umumnya dilakukan untuk menambah pangsa pasar, mengurangi biaya operasional, menggabungkan produk yang sama, dan pastinya untuk menambah profit atau keuntungan. Adapun kekurangan dari merger adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan, penanganan para investor dan pemegang saham dari kedua belah pihak, terutama bila salah satu perusahaan memiliki keadaan keuangan yang tidak sehat. Selanjutnya, keharusan untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham, karena untuk mendapatkan persetujuan tersebut dapat memakan waktu yang lama. Perusahaan yang ingin melakukan merger harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu syarat formil dan yang kedua syarat material. Di mana syarat formil yaitu bahwa perusahaan yang melakukan merger harus berbentuk perseroan terbatas dan bagi perseroan tertentu memerlukan persetujuan dari instansi terkait. Yang kedua yaitu syarat material, di mana bahwa merger perusahaan harus memperhatikan kepentingan perusahaan pemilik saham, karyawan, masyarakat, serta persaingan sehat dalam menjalankan usaha. Adapun prosedur penggabungan merger dimulai dari perancangan rancangan penggabungan, kemudian persetujuan terhadap penggabungan, setelah itu pembuatan akta penggabungan, kemudian penggabungan hasil merger. Jadi merger dapat menjadi upaya untuk usaha perusahaan karena melalui merger perusahaan tidak menjadi bangkrut dan harta kekayaannya dapat dipertahankan. Selain itu, merger juga memperkecil kemungkinan dan jumlah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai yang ada di perusahaan yang menggabungkan diri, sekaligus menjadi upaya memperluas usaha bagi perusahaan yang menerima penggabungan, karena merger dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Ilustrasinya begini, misalnya perusahaan A menggabungkan diri ke perusahaan B. Jadi seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan A ini beralih ke perusahaan B. Jadi perusahaan A akan berakhir secara hukum, sedangkan perusahaan B akan tetap beroperasi. Jadi perusahaan yang dipertahankan pada umumnya adalah perusahaan yang memiliki aset dan pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua yaitu konsolidasi. Jadi konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk membangun kembali perusahaan baru. Adapun kelebihan dari konsolidasi yaitu yang pertama, akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua, menghindari likuidasi atau pembubaran bagi perusahaan yang mengalami kesulitan permodalan. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari konsolidasi. Jadi kekurangannya yaitu yang pertama, dengan adanya peleburan beberapa perusahaan maka mengakibatkan perusahaan lama ini akan hilang. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu lagi untuk memperkenalkan perusahaan baru hasil dari konsolidasi. Jadi cara untuk melakukan konsolidasi yaitu yang pertama, menyusun usulan rencana konsolidasi, kemudian menyusun rancangan konsolidasi, selanjutnya pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi dan rapat anggota masing-masing perusahaan yang ingin melakukan konsolidasi, serta pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. Jadi perusahaan melakukan konsolidasi ini untuk meningkatkan dana peningkatan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan alihan perusahaan saham mayoritas perusahaan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan tersebut. Berbeda dari merger dan konsolidasi, pada akuisisi tidak ada yang namanya peleburan ataupun penggabungan. Yang ada adalah perubahan kendali perusahaan setelah dilakukan akuisisi. Jadi pengambil alihan di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan saham dan pengambil alihan aset. Jadi tidak semua pengambilan saham itu disebut dengan akuisisi, karena yang disebut akuisisi itu pengambil alihan saham dalam jumlah tertentu. Biasanya sih dominan
juga dilakukan oleh perseroan terbatas. Jadi misalkan di luar PT, misalnya CV atau UD, biasanya dilakukan pengambilan aset. Jadi tujuan perusahaan melakukan akuisisi yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas bisnis inti, memperbesar skala perusahaan, serta mengurangi jumlah pesaing. Jadi adapun kelebihan dari akuisisi ini yaitu yang pertama, jumlah persyaratan yang harus diurus cenderung lebih sedikit. Kemudian yang kedua, perusahaan yang telah diambil alih tetap dipertahankan atau tetap eksis, masih dikenal oleh banyak orang. Dan kemudian yang ketiga, tidak memerlukan persetujuan dari manajemen perusahaan, karena perusahaan yang membeli akan langsung berhubungan dengan pemegang saham mayoritas. Yang kelima, walaupun suara pemegang saham mayoritas sangat penting dalam proses akuisisi aset, pemegang saham minoritas tetap dapat beropini apabila mereka tidak setuju. Selanjutnya, selain kelebihan itu ada kekurangan. Jadi kekurangannya yaitu yang pertama, jika banyak pemegang saham minoritas yang tidak setuju, maka proses akuisisi ini bisa batal. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan dalam proses keabsahan perusahaan cenderung lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, perusahaan kemungkinan terjadi merger apabila seluruh saham dibeli oleh perusahaan lain. Jadi pengambil alihan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama langsung melalui pemegang saham perusahaan target, yang kedua melalui direksi.